Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tarbiyah yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama Ramadan wa ja'ala qiyama layalihi tatawwu'an. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat tarbiyah yang dimuliakan Allah, sebelum berbuka puasa kiranya ada baiknya kita membahas mengenai hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa Ramadan, karena kita sekarang telah memasuki bulan puasa Ramadan dan menjalankan ibadah pada bulan tersebut. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa innallaha la yu'bad bil jahli, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disembah, dipatuhi dengan kebodohan. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini izinkanlah kami membahas sekelumit mengenai hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa, yang pada kesempatan kali ini temanya adalah hal-hal yang membatalkan puasa yang diamanahkan kepada saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa puasa definisinya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, al-muftirat, dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Jadi kita bahas dulu mengenai hal yang muftirat, yang membatalkan puasa, sebagaimana yang dibicarakan, dikaji oleh para ulama. Di antaranya yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke tubuh, ke rongga dalam dari lubang yang terbuka dengan sengaja. Lubang yang terbuka di tubuh kita ini ya, seperti mulut, kemudian hidung, kuping, maaf cakapnya kubul dan dubur. Apabila dimasukkan sesuatu ke dalam tersebut maka batallah puasanya. Ini yang pertama yang membatalkan puasa, termasuklah makan dan minum. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, barang siapa yang muntah tidak sengaja maka la qada alaihi, tidak ada qada baginya. Dan barang siapa yang sengaja muntah maka wajib dia mengqada puasanya. Artinya muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa kita. Kemudian yang ketiga adalah gila atau hilang akal. Karena memang di dalam agama Islam dijelaskan rufi al-qalam an salasin, diangkat pena dari 3 orang, maksudnya tidak dicatat amalnya. Yang pertama anin naim hatta yastaiqiz, dari orang yang tidur sehingga dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalima, dari anak kecil sehingga dia balik bermimpi. Wa anil majnun hatta yafiqa, dan dari orang yang gila sehingga dia sadar dari gilanya atau waras. Jadi berdasarkan dalil tersebut orang gila ini membatalkan puasanya karena tidak ditulis amalnya. Kemudian selanjutnya adalah haid dan nifas. Sebagaimana juga diriwayatkan dalam sebuah hadis, dijelaskan bahwasanya Aisyah berkata, kunna nu'mar, kami dulu disuruh untuk biqada'i shaum, untuk mengqada puasa. Maksudnya kalau ketika kami mengalami haid ataupun nifas, wala nu'mar biqada'i shalat, tapi kami tidak disuruh untuk mengqada salat ketika haid ataupun nifas. Berdasarkan hal tersebut bahwa haid dan nifas itu bisa membatalkan puasa. Begitu juga berhubungan badan, suami istri atau mengeluarkan sperma dengan sengaja.
Ini juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, celakaku," katanya. "Kenapa kamu celaka?" Rasulullah bertanya. "Saya berhubungan badan, berhubungan suami istri pada bulan Ramadan ini ketika saya berpuasa. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk, apakah kamu sanggup," katanya, "untuk memerdekakan budak?" "Saya tidak punya duit ya Rasulullah, tidak punya uang untuk memerdekakan budak." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kamu sanggup untuk puasa 2 bulan berturut-turut?" "Tidak sanggup ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepadanya, "Apakah kamu sanggup memberi makan 60 orang miskin?" "Tidak sanggup ya Rasulullah." "Kalau begitu saya akan memberimu duit," katanya, "dan silahkan kamu berikan kepada fakir miskin," kata Rasulullah. Namun sahabat ini justru balik berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak ada yang lebih miskin dari kami di kota Madinah ini." Alhasil Rasulullah tersenyum dan berkata kepada sahabat tersebut, "Bawalah duit ini dan kasihlah kepada keluargamu." Jadi berdasarkan hadis itu jelas bahwasanya berhubungan badan pada bulan Ramadan itu membatalkan puasa. Jadi inilah beberapa hal yang membatalkan puasa yang kiranya harus kita wanti-wanti atau kita waspadai sehingga puasa kita itu sah menurut syarat. Artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ditambah juga yang membatalkan puasa adalah murtad atau keluar dari Islam dalam pandangan kaum fuqaha. Ini beberapa hal yang membatalkan puasa. Tapi ada juga yang perlu kita waspadai. Yang perlu kita waspadai bukan hanya hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga hal-hal yang membuat puasa kita itu tidak berguna atau hilang pahalanya. Karena tipu daya setan itu ada 3 macam. Pertama, menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah-ibadah atau amal-amal soleh. Yang kedua, merusak ibadah seseorang ketika dia melakukannya. Dan yang ketiga, menghilangkan pahala ibadah seseorang ketika dia sudah selesai melakukannya. Jadi inilah yang perlu kita wanti-wanti. Artinya pertama, kita harus menolak segala bisikan setan untuk kita konsisten dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi kita harus mengutamakan ibadah pada bulan ini, apalagi keutamaannya sangat luar biasa sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang banyak. Kemudian juga ketika kita berpuasa pun kita jaga puasa kita itu supaya tidak rusak. Karena di dalam sebuah hadis juga dijelaskan, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah." Jadi maksudnya kalau orang pada bulan puasa itu tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang bohong, dusta, atau melakukan perbuatan-perbuatan dusta, maka Allah tidaklah menerima puasanya meskipun dia sudah meninggalkan makan dan minum berlapar-lapar, artinya tidak berguna. Jadi hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu juga harus kita jaga. Jadi kalau kita berpuasa, hendaknya semua juga berpuasa ikut. Mata kita berpuasa, lidah kita berpuasa, tangan kita berpuasa, kaki kita berpuasa, dan lain sebagainya. Dan setelah berpuasa, kita harapkan juga jangan kita habiskan pahala-pahala puasa kita itu. Bagaimana kita menghabiskan pahala-pahala itu? Ya, di dalam sebuah hadis juga diriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Apakah kamu tahu orang yang bangkrut? Kata Rasulullah. Para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah menegaskan sebagaimana maksudnya, orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah, adalah orang yang datang dengan pahala-pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, dan lain sebagainya pada hari kiamat. Tapi sayangnya, kata Rasulullah, kerjaannya mencaci si anu, menggunjing si anu,
menggibah si fulan, memfitnah si fulan dan lain sebagainya. Sehingga pahala-pahalanya tersebut, ibadah-ibadahnya dibagikannya kepada orang-orang yang pernah dia caci, dia maki, dia fitnah dan lain sebagainya. Maka alhasil dia bangkrut, hilang semua pahala puasanya. Artinya ibadah-ibadahnya tidak bermanfaat bagi dirinya. Inilah yang perlu kita wanti-wanti sebagai seorang muslim untuk menghindari tipu daya setan. Begitu juga kaitannya dengan pendidikan. Bagaimana ilmu-ilmu kita itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ilmu ini kita tujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ilmu itu adalah cahaya yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian bagaimana ilmu itu bisa tidak membatalkan ilmu itu sendiri. Maksudnya hendaklah ilmu itu bermanfaat bagi diri kita dan tidak membatalkan keilmuan kita. Bagaimana membatalkan keilmuan kita itu? Artinya kita tidak mengamalkan ilmu itu, berbuat, bertindak, bersikap tidak sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Hal itu sama juga membatalkan keilmuan kita. Oleh sebab itu di dalam konsep pendidikan Islam, al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Apabila orang tak beradab, itu sama dengan membatalkan ilmu-ilmunya, atau mencerminkan bahwa sesungguhnya dia tidak berilmu. Dengan demikian, ini juga harus kita wanti-wanti, kita waspadai, agar segala perkataan perbuatan kita itu berdasarkan ilmu dan tidak membatalkan ilmu kita itu sendiri. Ini ya, karena yang perlu kita pahami itu tadi tipu daya setan. Setan itu pertama menghalangi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, merusak kebaikan-kebaikan itu ketika kita berusaha melakukannya. Dan yang ketiga, menghilangkan pahala-pahala kebaikan itu ketika kita selesai melaksanakannya. Kaitannya juga dengan pendidikan, yaitu tadi ya, bahwa ilmu-ilmu yang kita pelajari hendaknya tidak membatalkan keilmuan kita itu sendiri. Ilmu yang kita pelajari selayaknya mencerminkan akan keilmuan kita, mencerminkan akan kepribadian kita. Jadi bahwa ilmu itu mencerminkan bagaimana kita itu betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pula ilmu itu mencerminkan, yang kita pelajari itu ilmu yang mencerminkan ketidaktakutan kita kepada Allah. Bahkan kita melakukan segala perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang tidak mencerminkan keilmuan itu sendiri. Inilah yang dimaksud tadi membatalkan. Jadi janganlah perbuatan kita itu membatalkan perkataan kita, ilmu kita itu membatalkan adab-adab kita itu, tingkah laku kita, karakter kita itu membatalkan keilmuan kita. Begitu juga janganlah pula amal-amal soleh tadi itu batal dengan perbuatan dan tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan syarak. Jadi puasa yang sempurna itu, itu tadi ya, puasa yang tidak hanya sesuai rukun dan syaratnya, tapi juga puasa yang memelihara dan menjaga nilai-nilai puasa tersebut, dan menjaga agar amal-amal pahala dari puasa tadi tidak hapus atau tidak hilang, sehingga tidak menjadi orang yang bangkrut kelak di hari kiamat nanti. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat tarbiyah karena sudah beserta kami mendengar ceramah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi salahul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.